Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ana Atikah, NPM 2020215034, dan teman-teman saya, Anggi Faradila dengan NPM 202021500600. Arpian Jaya Permana dengan NPM 202021500160. Asyaf Dinar Supriyatna dengan NPM 202021500066. Fergiawan Revis Potri Gatot Kaca dengan NPM 202021500165. Perkenalkan, nama saya Gusti Ritya dengan NPM 2020-21-5093. kami akan mempresentasikan materi mengenai sastra Melayu klasik, sastra Melayu Indonesia, serta sejarah dan latar belakangnya Balai Pustaka dalam mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Maguna Eliastuti, MPD. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Pada awalnya bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Sastra Melayu klasik merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam hingga mendekati tahun 1920-an di masa Balai Pustaka. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahkan sastra tersebut tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Sailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. 1. Anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan pada tempo dulu tidak banyak orang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Kedua, bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai kisah percintaan. Ketiga, bernilai budaya lokal. Penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral dari masyarakat yang hidup pada zaman dulu. 4. Disebar secara lisan. Penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan menggunakan media tulisan. 5. Didaktis. Memberikan pesan mendidik kepada masyarakat. 6. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. 7. Klasik imitatif. Bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-temurun. 8. Universal. Dapat berlaku di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jenis-jenis karya sastra Melayu klasik. Pertama, berbentuk puisi. Karya sastra klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam jenis, diantaranya adalah mantra, bidal, talibun, seloka, gurindam,
pantun, karmina, syair, stanza, dan soneta. Kedua, berbentuk prosa. Seperti halnya prosa dalam sastra modern, prosa dalam karya sastra klasik juga mempunyai unsur-unsur tokoh, penokohan, alur, latar, setting, amanat, dan teman. Karya sastra klasik yang berbentuk prosa terdiri dari cerita, cerita binatang, sejarah, mit, dan legenda. Pertama, mantra, rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan goib, biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan goib lainnya. Namun, hakikat mantra itu sendiri adalah doa yang diucapkan oleh pawang dalam keadaan kerasukan. Kedua, bidal, kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran. 3. Talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Keempat, seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. 5. Gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. 6. Pantun. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajak A, B, A, B, A, B, B, A, A, B, B. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam, flora, dan fauna. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata. 7. Karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sejak lurus AA. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. 8. Syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama AAAA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair pada pantun. 2 baris terakhir yang mengandung maksud syair berasal dari Arab. 9. Stanza. Stanza adalah sajak 8 seunta yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav. Persajakan stanza atau oktav tidak berurutan. 10. Soneta. Soneta berasal dari kata soneto dalam bahasa Italia yang terbentuk dari kata Latin sono yang berarti bunyi atau suara. Jenis prosa lama. Prosa lama ada 7 jenis, yaitu dongeng, mite, fabel, legenda, sage, hikayat, sejarah, atau silsilah. Dongeng adalah cerita zaman purba yang berbentuk prosa tentang cerita khayal dan penuh keajaiban. Mite berasal dari bahasa Yunani atau mitos, yaitu tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi.
Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia, berbuat dan berbicara seperti binatang. Legenda ialah dongeng yang berisikan tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng, penuh khayal, isi tentang kehidupan sekitar istana. Oleh karena itu, dapat disebut dongeng istana. Sejarah atau silsilah. Penulis sejarah dalam sastra lama ialah pengawal istana yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian-kejadian penting adat istiadat. Unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra atau cerita. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik berkisar binatang yang berbudi pekerti tentang pangeran, anak miskin yang menjadi raja, dan cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili sifat dan ciri manusia pada zaman dahulu. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Sudut pandang adalah cara pengarang atau menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Amanat ialah pesan moral yang berisi perjalanan dan buah pikir yang hendak disampaikan pengarang lewat karya sastra. Hubungan sastra dengan masyarakat. Karya sastra yang baik adalah sebuah karya yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sastra menyajikan kehidupan dan sebagian besar terdiri atas kenyataan sosial atau yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Sastra berfungsi sebagai kontrol sosial yang berisi ungkapan sosial beserta problematika kehidupan masyarakat. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Hubungan sejarah dengan kesusastraan. Sejarah mempunyai hubungan yang erat dengan sastra. Sejarah mesti ditulis dalam bahasa yang indah supaya dapat menghidupkan suasana yang dilukiskannya. Dalam karya yang berupa cara perhubungan, kedua unsur itu sama kadarnya. Dan dalam karya sastra, sebagai cara penciptaan, kadar aktualitas atau faktisitasnya lebih rendah daripada imajinasi pengarang. Sejarah dan latar belakang Balai Pustaka. Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada 14 September 1908. Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. D.A. Ringkes sampai tahun 1916 dengan tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu tinggi, dan bahasa Madura. Kemudian sekitar tahun 1948 hingga pertengahan tahun 50-an, ketika dipimpin oleh K.S.T. Pamunjak dan mendominasi penerbitan buku-buku sastra dan sejumlah pengarang Indonesia bermunculan. Karakteristik yang menonjol pada masa lahir sastra angkatan Balai Pustaka ialah cita-cita masyarakat dan sikap hidup serta adat istiadat. Dikemukakan oleh Sarwadi tahun 1999. Balai Pustaka membahas tentang istiadat dan percintaan. Pada tingkat unsur intrinsik, gaya bahasa yang digunakan karya-karya Balai Pustaka menggunakan perumpamaan klise
menggunakan banyak pepatah-pepatah dalam bahasanya serta gaya percakapan sehari-hari. Alur yang dipakai adalah alur datar atau alur lurus dan akhir ceritanya tertutup. Tokoh-tokohnya selalu orang-orang kedaerahan atau bersifat kedaerahan, baik dalam bahasa maupun dalam masalah, dengan teknik penokohan yang datar. Kemudian sudut pandang yang biasa digunakan dalam sastra angkatan Balai Pustaka ialah sudut pandang maha tahu, bersifat idealisme dan romantis. Kadang banyak alur yang menyimpang dan lambat amanatnya bersifat didaktis atau nasihat. Ciri-ciri karya sastra prosa angkatan Balai Pustaka yaitu ada 5. Yang pertama atau yang ke-1 menggambarkan persoalan adat dan kawin paksa termaksud permaduan. Kedua, bersifat kedaerahan. Ketiga, tidak bercerita tentang kolonial Belanda. Keempat, kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan, pepatah, dan ungkapan-ungkapan klise. Dan yang kelima, corak lukisan adalah romantis sentimental. Tokoh-tokoh angkatan Balai Pustaka yaitu ada 6. Di antaranya yang pertama ada 1 Amir Hamzah. Amir Hamzah dan karya-karyanya: Nyanyian Sunyi karya sastra 1937, Buah Rindu karya sastra 1941, dan Sastra Melayu dan Raja-Rajanya 1942. Amir Hamzah juga melakukan terjemahan, di antaranya Setanggi Timur karya sastra penyair-penyair Jepang, India, Persia, dan lain-lainnya 1933. Dan Sairul Asyar studi mengenai karya-karya Amir Hamzah, Raja Penyair Pujangga Baru 1962, dan Takdir Alis Jahban Amir Hamzah sebagai penyair dan uraian sajak Nyanyian Sunyi 1976. Kedua, Armin Pane dan karyanya: Jiwa Berjiwa karya sastra 1939, Belenggu novel 1940, Kisah Antara Manusia kumpulan cerpen 1953, Cina-Cina Merpati karya drama 1953, Mencari Sendi Baru Tata Bahasa Indonesia 1950, Jalan Sejarah Dunia 1953, Sanjak-Sanjak Muda Mr. Muhammad Yamin Sejarah 1954, dan Gamelan Jiwa karya sastra 1960, dan Court of Us on the Modern Indonesian Literature 1949. Terjemahannya Habis Gelap Terbitlah Terang karya R.A. Kartini 1968. Membangun Hari Kedua novel Ilya Hembrook 1956, dan Tiongkok Zaman Baru sejarahnya abad ke-19 sampai sekarang 1953. Ketiga, Asrul Sani dan karyanya: Tiga Mangkuk Takdir karya sastra bersama Khairul Anwar dan Rifai Hakim 1950. Dari suatu masa, dari suatu tempat, kumpulan cerpen 1972, Mantra karya sastra 1975, Mahkamah drama 1988, dan Jenderal Nagabona Skandinavia Film 1988. Terjemahannya Laut Memisu karya Perkom 1949, Pangeran Muda terjemahan bersama Siti Nuraini karya Antoine de Exupéry 1952, 6 Pelajar bagi Calon Aktor karya Richard Belsky 1960, dan lain-lain. Keempat, H.B. Jasin dan karyanya: Tifa Penyair dan Daerahnya 1952, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai 1954, 1967, edisi terbaru 1985. Buku dan Bunga Rampai di editornya, Gema Tanah Air 1948.
kesusastraan Indonesia di masa Jepang 1948. Kelima, Mara Rusli. Mara Rusli dianggap sebagai pencetak tradisi sastra Indonesia modern berkat karyanya. Siti Nurbaya 1922. Karyanya yang lain adalah Lahami, diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta 1924. Kemudian sebuah novel anak dan kemenakan terbit lagi pada tahun 1956 oleh Balai Pustaka Jakarta, dan beberapa karya Mara Rusli yang ditolak Balai Pustaka antara lain Lesna, Jahara, dan Anak Kandung. Dan yang terakhir M. Kasim. Karya-karyanya Muhammad Kasim sebagai besar adalah cerita pendek. Di samping itu, ia juga memiliki atau menulis novel. Muda Taruna, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1922. Dia juga menerjemahkan karya asing yang berjudul Niki Bahtera, terjemah dari Walker Dekker. Kesimpulan, sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Terdapat hubungan yang erat antara sastra dan kehidupan, karena fungsi sosial sastra adalah bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh karena sastra merupakan salah satu kebudayaan. Sedangkan salah satu unsur kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, di dalam sebuah karya sastra tentu akan terdapat gambaran-gambaran yang merupakan sistem nilai. Peran sastra Melayu klasik adalah sebagai bentuk jati diri bangsa, sebagai wahana dokumentasi nilai-nilai budaya masa lalu, dan juga sebagai sumber-sumber nilai budaya.